Salam, salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya di channel Terangin Aja. Saudara, kita masuk di dalam topik bagian kelima dari Jesus the Ultimate Reality, sebuah apologetika atas kebangkitan dan keilahian Yesus, fiksi atau fakta. Di bagian kelima ini kita akan membahas dan menjawab sebuah teori alternatif yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit, melainkan ada sebuah konspirasi yang dibuat oleh gereja awal, yaitu oleh para saksi, yaitu para murid khususnya, di mana mereka mencuri mayat Yesus, lalu kemudian mengembangkan sebuah cerita, lalu kemudian beredar di masyarakat dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, diyakini banyak orang, dan sekarang boom, menjadi sebuah keyakinan yang dipercaya oleh miliaran orang, terbesar di sepanjang sejarah manusia. Nah, konklusi dari klaim ini adalah gereja telah mengarang kebangkitan Yesus dan dituduhkan salah satunya adalah Paulus. Paulus telah mengarang sebuah cerita untuk mengangkat Yesus yang adalah manusia biasa menjadi Tuhan atau mendewa-dewakan Yesus sebagai Tuhan. Dan karena itu menjadi permasalahan penting untuk kita bahas pada sore hari ini. Benarkah iman Kristen kita, iman orang percaya di atas kebangkitan Yesus, merupakan iman yang didirikan di atas mitos? Sebuah cerita yang berkembang kemudian tanpa dasar, tanpa bukti, tidak ada penalaran sejarah sama sekali, dan diyakini oleh banyak orang termasuk saya dan Anda yang mendengarkannya. Apakah demikian? Hari ini kita akan mencoba melihat dari sisi penalaran sejarah tentang tuduhan tersebut. Nah, apakah seperti sebelum-sebelumnya kita akan tolak ya, tapi tentunya dengan dasar yang ada yang kita jelaskan pada hari ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita coba akan analisis langsung saja dan evaluasi terhadap teori konspirasi ini. Benarkah tentang teori konspirasi ini? Kita coba analisisnya, paling tidak menurut saya setelah saya coba untuk memahami teori ini dan materi ini dan mencari dan menggali kebenaran dan sebagainya dengan langkah-langkah penalaran sejarah juga, saya paling tidak menemukan tiga masalah besar. Tiga masalah besar yang justru melemahkan tuduhan ini. Yang pertama adalah adanya keganjilan di balik proses pencurian mayat Yesus oleh para murid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya kesulitan menemukan motivasi yang logis untuk sebuah konspirasi. Apalagi ini melibatkan kekuatan politik dan militer negara adidaya, Romawi yang saya maksud ya. Sebenarnya tidak cuma Romawi waktu itu bersinggungan dengan, bukan bersinggungan tapi langsung ya, terlibat langsung. Romawi, ada kemudian kekuatan Yahudi, dan juga ada namanya sistem Bait Allah. Paling tidak ada tiga kekuatan besar di situ. Ada militer, ada kekuatan spiritual di situ, sistem Bait Allah itu spiritual, dan juga ada kekuatan kekuasaan, penguasa ya, negara penguasa Romawi yang menguasai Yerusalem waktu itu. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tiga permasalahan. Yang ketiga adalah adanya jarak waktu peristiwa yang tidak memenuhi syarat untuk terbentuknya sebuah mitos. Nah, kita akan bahas ketiga-tiganya. Nah, yang pertama, saya masuk yang pertama dulu, yaitu adanya keganjilan di balik tuduhan para murid mencuri mayat Yesus. Ya, jika itu memang benar, ini ada keganjilannya dari tuduhan tersebut. Klaimnya kira-kira begini, klaim pihak musuh kira-kira begini. Yesus tidak bangkit, melainkan para muridnya itu mencuri jasad Yesus dengan bukti kubur kosong. Jadi buktinya ada kubur kosong, dan dengan para saksi adalah penjaga makam Yesus. Oke, jadi yang pertama adalah buktinya kubur kosong, yang kedua adalah dihadirkannya saksi, yaitu para penjaga makam Yesus. Oke, kita akan coba lihat dan dekati kasus ini secara perlahan-lahan, dan kita akan coba terapkan secara langsung penalaran sejarah ya. Oke, kita lihat sama-sama. Kuburan tempat jenazah Yesus dimakamkan ini disebutkan dengan spesifik sebenarnya. Ya, Yesus dikuburkan di kuburan milik Yusuf Arimatea. Dia adalah seorang anggota mahkamah agama Yahudi, dan atas seizin Pilatus ya, sebagai gubernur pada waktu itu, gubernur perwakilan dari Roma berada di Yerusalem. Jadi sebagai penguasa yang menjajah Yahudi waktu itu ya, Yerusalem, dan dia sebagai gubernurnya. Walaupun di Yerusalem mereka punya yang namanya Raja Herodes, tapi itu sebagai boneka saja sebenarnya, karena kekuasaan penuh ada di gubernurnya, di si Pilatus itu sendiri. Saya rasa sangat mudah memahami ya, karena Romawi adalah negara yang menguasai waktu itu, ya, yang menjajah. Nah, dalam Lukas 23 50 sampai dengan 52 saya bacakan seperti ini firman Tuhan. Adalah seorang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Jadi di dalam kubu para majelis agama sendiri Yahudi itu terpecah sejak malam Yesus ditangkap pun sudah terpecah sebenarnya. Nah, salah satunya adalah ini, tidak setuju dengan penghukumannya, maksudnya tidak setuju. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi orang yang sangat saleh sekali.
ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Jadi setelah peristiwa penyalipan itu, Yesus mati, kemudian dia minta mayatnya untuk diturunkan, kemudian dimakamkan. Jadi makamnya spesifik. Ini untuk untuk apa ya? Sedikit menjawab saja, ada tuduhan yang katanya para murid salah makam gitu kan, ke proses kebangkitan Yesus. Oh, kok kosong, salah makam. Itu bukan makam Yesus, makanya kosong. Tidak bisa demikian, karena itu sangat simpel sih gitu. Kalau memang itu salah makam, bagaimana menjelaskan tentang penampakan Yesus tempat yang lain, kan bukan di kuburan, tempat yang lain. Kira-kira begitu. Nah, kesaksian di balik fakta kubur kosong ini menjadi sangat penting ya. Kalau kita melihat kubur kosong, sebenarnya sangat tidak fair kalau kita langsung katakan, kalau kita langsung setuju dengan pernyataan dari pihak otoritas waktu itu, yaitu dari pihak Roma dan Yahudi dan sistem bait Allah. Ya, mereka mengatakan, membuat sebuah pernyataan resmi bahwa bahwa murid Yesus mencuri mayat gurunya, karena ada kubur yang kosong. Gitu kan. Padahal kalau kita secara logis saja, kubur kosong. Mengapa kubur kosong? Ada banyak kemungkinan kan sebenarnya. Kenapa cuma menjatuhkan kepada satu kemungkinan saja? Nah, dalam proses pengadilan tentunya semua pihak diberikan hak untuk berbicara. Oke? Untuk diberikan hak untuk, terutama yang dituduh ya, dia punya hak untuk membela diri. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Ya, saksi mata pencurian mayat Yesus adalah, kalau di pihak musuh ya, jelas adalah saksi mata adalah para prajurit penjaga makam Yesus. Oke? Nah, kemudian melawan saksi kebangkitan adalah ya saksi mata. Saksi mata. Orang-orang yang mengalami penampakan Yesus setelah kebangkitan dari kematian. Tapi menariknya adalah yang mengatakan atau yang menyaksikan kebangkitan Yesus, penampakan Yesus itu bukan cuma para murid. Sebenarnya orang-orang yang di luar murid pun banyak sekali. Ya, bahkan pihak musuh pun sebelumnya juga menyatakan bahwa adalah saksi. Nah, kita akan lihat nanti lebih lanjut di bahasan berikutnya ya tentang musuh dan sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, dari dua sisi ini, dua versi ini, yang satu mengatakan murid mencuri, yang satu mengatakan bahwa Yesus itu kubur kosong bukan karena dicuri, kubur kosong itu karena Yesus bangkit, yaitu para saksi, orang yang menyatakan bahwa Yesus telah menampakkan diri pada mereka. Paling tidak dari dua kubu ini, tentunya dua ini berkontradiksi, tidak mungkin sama-sama benar, tidak mungkin. Salah satu pasti benar, salah satu pasti salah. Nah, kalau tuduhan tentang berkonspirasi, maka secara fair harusnya dua-duanya berpotensi untuk melakukan sebuah konspirasi. Tapi kita akan lihat dari penalaan dan logikanya. Oke? Paling tidak, saya ngomong dari sisi fair saja lah, sisi fair. Ya, artinya si pembuat tuduhan pertama tadi yang mengatakan mayat Yesus dicuri, itu bisa juga dicurigai bahwa mereka dengan konspirasinya mengarang hal tersebut. Bisa jadi kan? Nah, mari kita lihat sebenarnya siapa sih yang berkonspirasi. Oke, saudara, saya akan coba bacakan dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 25. Ini adalah sumber kuno yang dalam Alkitab, yang dicatat dalam Alkitab, sumber kuno. Sumber pertama tentunya tentang kesaksian dari saksi kebangkitan Yesus itu sendiri. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15, saya bacakan demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Jadi serdadu-serdadu ini adalah prajurit-prajurit dan berkata, ya pasti mereka punya kekuatan militer ya, sebagai seorang militer. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, yaitu gubernur Pilatus, kalau sampai Pilatus dengar, kami akan berbicara dengan dia. Biar kami yang bicara, kami yang ngomong, gak usah kamu gitu ya. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nah, kenapa sampai dikatakan kalau sampai wali negeri? Karena ternyata prajurit ini adalah prajuritnya orang Roma di bawah kepemimpinan Pilatus. Nanti dijelaskan setelah itu, setelah pembahasan ini ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dibesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kata sekarang ini kita coba sempitkan bahwa kata sekarang ini maksudnya adalah ketika Injil Matius ini dituliskan lalu kemudian disampaikan. Artinya, dan Anda mesti ingat, Anda mesti tahu bahwa Injil Matius dituliskan itu dekat dengan peristiwa. Artinya si penerima kabar ini maupun si penulis kabar ini maupun kesaksian dari kabar ini, mereka ada dalam satu rangkaian waktu. Jadi tidak sulit untuk mengklarifikasinya benar atau salahnya. Sebenarnya demikian ya.
Nah, dalam buku The Case for the Resurrection of Jesus, Gary Habermas dan Michael Licona, mereka menyatakan, saya kutip begini, menyatakan bahwa adalah tidak mungkin kekristenan lahir di Yerusalem jika tubuh Yesus masih berada dalam kuburan. Tetapi faktanya kekristenan lahir di Yerusalem. Penampakan Yesus itu berpusat di Yerusalem. Nah, ini kalimat yang sangat menarik sekali dari mereka. Ini para ahli sebenarnya mereka berdua ini ya. Jika musuh Kristen itu ingin menghentikan kekristenan saat itu, harusnya sangat mudah nih, sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Tinggal tunjukkan jenazah Yesus dan tidak perlu mengeluarkan pernyataan bahwa murid Yesus telah mencuri mayatnya. Nah, jadi pihak berotoritas ini membuat semacam klaim bahwa kubur itu kosong dan mereka mengatakan ini loh buktinya. Dan ini satu-satunya bukti sebenarnya. Menurut mereka ini satu-satunya bukti, kubur kosong, maka murid Yesus telah mencurinya gitu kan. Anda bisa bayangkan ya, dikatakan tuh bukti, tiba-tiba ini jumping, kubur kosong, murid Yesus mencurinya gitu kan. Saya rasa itu sebuah kecurigaan, bukan sebuah kesaksian sebenarnya. Kecuali mereka benar-benar lihat ada proses para murid mencurinya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Itu kita juga pertanyakan sebenarnya. Ya. Sementara pada waktu mereka menyampaikan kabar demikian bahwa para murid mencurinya, itu sudah tersiar kabar, berita dan berkembang dari hari ke hari, banyak orang yang mengaku bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi mereka ngomong, Yesus bertemu dengan saya loh, dia mengajar saya. Bahkan di dalam kesaksian Alkitab, Kisah Para Rasul pasal pertama dikatakan Yesus tuh mengajar tentang kerajaan Allah. Kata mengajar itu bukan cuma penampakan muncul silang gitu, enggak begitu. Ada waktu yang cukup lama untuk dia ada percakapan, perbincangan, ada kesaksian lain sambil makan dan sebagainya, pembuktian tentang tubuhnya. Ini aku Tuhan bukan hantu, aku makan daging, wah macam-macam luar biasa. Begitu banyak variasinya luar biasa. Dan itu melawan hanya satu klaim saja, murid Yesus mencuri dan ya, tidak ada bukti yang lain, cuman kuburnya kosong saja gitu. Ini sebenarnya kesaksian model begini atau laporan model begini dari pihak musuh ini justru kalau saya pribadi melihatnya ini justru menimbulkan sebuah kecurigaan, ya. Kenapa gitu? Karena kesaksian seperti itu, murid Yesus mencuri mayatnya, itu tidak menghentikan kesaksian penampakan yang semakin bermunculan, semakin banyak bermunculan. Bukan cuma dari murid Yesus, bahkan orang yang bukan murid Yesus pun mengalami itu semua. Ini luar biasa gitu kan. Jadi kalau saya berpikir sederhana di balik tuduhan itu, saya rasa untuk menghentikan kesaksian begitu banyak yang kalau catatan sumber sekuler atau sumber eksternal ya di luar gereja atau di luar Alkitab, sumber-sumber yang non-Kristen, mereka mengatakan itu fenomena. Jadi kalau mereka mau menghentikan fenomena, gampang sebenarnya. Dan salah satunya jalan adalah ya pihak musuh harus menunjukkan ini tubuhnya Yesus, jasad Yesus, selesai masalahnya, bubar. Sudah nggak ada cerita lagi, pasti gitu, selesai. Dan konspirasi bisa diterima gitu kan. Ini tubuhnya, tuh bohongan tuh gitu kan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya pembuktian jasad Yesus ini merupakan sebanding dengan klaim Yesus sendiri. Ketika Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ketika dia menyatakan kepada para musuhnya atau orang-orang sebelum dia mati ya, sebelum dia ditangkap, dia menyatakan aku adalah Tuhan, ada tanda, ada mujizat, dan kemudian mereka nggak percaya dan mereka tanya tanda apa lagi lah ya. Yang paling ultimate kira-kira begitu ya. Yesus mengatakan ya aku akan mati dan aku akan bangkit. Nah kalau Yesus menunjukkan ketuhanannya, kealahannya, keilahannya secara ultimate dengan bangkit di antara orang mati atau bangkit setelah kematian, mengalahkan maut istilah begitu, maka harusnya tuduhan mereka menjadi berkualitas ketika dengan klaim yang sebanding juga bahwa murid Yesus mencuri mayat Yesus, jenazah Yesus, Yesus mati nggak pernah bangkit, maka cuma satu yang ultimate juga, tunjukin aja jasadnya. Imbang kan? Equal ya. Jadi pernyataan dari klaim Yesus equal dengan kalau mereka bisa buktikan ini loh jenazah Yesus, equal. Tapi saya nggak terjadi. Mereka cuma kekeh ya dengan klaim mereka kuburnya kosong gitu aja, kubur kosong. Padahal kubur kosong itu masih mengangah untuk segala macam kemungkinan. Itu kelemahan mereka, sangat lemah sekali, sangat amat lemah sekali. Karena itu tuduhan bahwa para murid mencuri mayat Yesus itu justru merupakan sebuah langkah yang sangat mencurigakan sebenarnya. Mencurigakan dari pihak musuh. Nah, mengapa? Mengapa mencurigakan? Kita akan lihat lebih dalam lagi, lebih detail ya dari kronologisnya. Tuduhan bahwa para murid mencuri Yesus adalah tindakan yang mengingkari kekuatan yang dimiliki oleh pihak musuh sebenarnya. Mengingkari kekuatan. Kenapa demikian? Saudara, perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin kredibilitas intelijen, kekuatan militer, dan politik dari pemerintahan Roma
lalu kemudian pemerintahan Yahudi, lalu kemudian juga ada kekuatan sistem Bait Allah di situ, itu dengan begitu mudah diperdaya oleh sekelompok nelayan. Para murid Yesus adalah sekelompok nelayan, dan paling nggak ada satu orang yang ex pemungut cukai lah, kira-kira begitu ya. Dan mereka bukan orang-orang berlatar belakang pendidikan yang hebat. Mereka tidak pernah bersentuhan dengan politik praktis. Mereka tidak pernah bersentuhan dengan dunia militer. Kemudian ya rata-rata bukan orang terpelajar lah, kira-kira begitu ya. Dan tidak memiliki kekuatan dan latar belakang yang yang memungkinkan mereka melakukan sebuah kegerakan dengan sebuah konspirasi yang melibatkan intelektual yang rumit. Nggak mungkin. Apalagi melawan tiga kekuatan politik tadi itu ya. Roma, Yahudi, dan sistem Bait Allah. Kekuatan politik, militer, dan sistem religius. Tiga-tiganya dihadapi oleh mereka secara latar belakang. Mereka cuma orang lain, dan orang bilang bukan siapa-siapa lah gitu ya. Bukan siapa-siapa. Bahkan pihak musuh mengakui itu loh. Bahwa mereka ini berlatar belakang bukan siapa-siapa. Tanda kutip ya. Siapa sih mereka? Nggak dianggap oleh mereka. Sebenarnya. Di dalam contoh misalnya Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 berkata begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dua orang ini murid Yesus. Dia beritakan Injil, setelah dia beritakan Yesus bangkit, ada pengharapan, ya, diberitakan Injil ya, kabar baik, dan ditangkap di penjara, disidang di situ. Nah, ketika disidang, didapati waktu pemeriksaan mereka terheran-heran, kenapa? Ini klaim mereka. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, heran saudara. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bukan orang terpelajar, orang biasa, hanya pengikut Yesus, tapi punya keberanian beritahu ini, bahkan berdebat dengan mereka. Ini mereka sangat terheran, siapa sebenarnya mereka ini, gitu. Jadi dengan kata lain, pihak musuh pun mengakui bahwa mereka ini sebenarnya sangat diragukan memiliki sebuah kekuatan untuk melakukan sebuah konspirasi yang rumit begini melawan tiga kekuatan yang besar pada waktu itu. Sangat amat sulit, apalagi melibatkan sebuah politik negara ya, sangat amat sulit sekali. Mari kita observasi olah TKP, tempat kejadian perkara. Kita observasi ya. Otoritas Yahudi bersama Romawi itu mengambil tindakan pencegahan sebenarnya melakukan tindakan pencegahan. Jadi setelah Yesus mati, itu kemudian lakukan sebuah tindakan pencegahan dengan tindakan yang maksimal atau tingkat tinggi untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi kerusuhan lebih besar. Karena waktu itu memang kematian Yesus itu menjadi sebuah peristiwa yang menarik banyak pihak. Karena tadi saya katakan melibatkan tiga kekuatan besar dan juga massa yang bersimpati dengan, saya katakan simpati ya, bersimpati dengan Yesus sangat banyak sekali. Guru agung, etikanya, moralnya sempurna, tidak ada yang bisa menjebak dia, tidak ada yang bisa mengalahkan dia, semua orang baik dan sebagainya. Tentunya ada begitu banyak fans Yesus pada waktu itu. Walaupun mereka tidak mengatakan Yesus adalah Tuhan, tapi mereka adalah fans. Nah, itu membuat kericuan begitu besar karena idolanya itu, tanda kutip ya, idolanya itu mengalami sebuah penganiayaan, ketidakadilan oleh kekuatan penguasa, terutama ditunggangi oleh kepentingan politik sistem Bait Allah, meminjam tangannya Romawi, yaitu kekuatan yang menjajah Yerusalem. Itu pasti memicu perkara besar. Nah, karena itu setelah Yesus mati, maka ada tindakan pencegahan supaya tidak melebar. Nah, salah satunya adalah karena mereka mendengar, mereka sangat memahami, mereka sangat paham dengan klaim Yesus ini. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka tidak mengerti, Yesus menyatakan Tuhan, mereka tidak mengerti bahwa klaim Yesus itu kenapa dia mati, dia bukan mengklaim sebagai Tuhan, keliru. Pihak musuh ngerti sekali. Dan klaim Yesus sebagai Tuhan, diri adalah Tuhan, itu ditutup dengan sebuah challenge, tantangan. Aku akan bangkit dari kematianku setelah 3 hari. Kematianku ya, bangkit dari kematian setelah 3 hari. Nah, karena klaim Yesus itu demikian, itu membuat mereka ada semacam kayak awareness ya. Jadi ini satu sisi takut, satu sisi ini berjaga-jaga, berhati-hati, sehingga mereka lakukan tindakan pencegahan secara maksimal. Nah, saya akan coba lihat di sini saudara, Matius 27 62 sampai dengan 66. Saya akan bacakan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan. Jadi sesudah hari persiapan Paskah. Jadi belum Paskah tapi hari persiapannya. Orang bilang ada yang mengatakan Paskah kecil, persiapan ya, menjelang Paskah. Nah, keesokan harinya sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nih,
Di sini nih buktinya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi ada awareness sebenarnya, sudah mereka udah menduga gitu kan, udah menduga dan diterima dengan baik kok pesan Yesus itu. Bahwa Yesus mengatakan dia akan bangkit. Nah, dalam pemikiran mereka tidak mungkin orang bangkit. Ini pasti cuman akal-akalan, pasti konspirasi ini. Ini jangan-jangan murid-muridnya akan mencuri. Jadi mereka sudah ada awareness seperti itu. Ada pemikiran bahwa murid akan mencurinya gitu kan. Sebelum ini dikembangkan ya. Sebelum dikembangkan isunya, mereka udah punya awareness itu. Maka kubur Yesus dijaga. Kenapa seakan tingkat tinggi? Ingat, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa Yesus bukan peristiwa biasa, melibatkan 3 kekuatan besar di dalamnya. Dan Romawi itu adalah waktu itu adalah negara yang hampir menguasai dunia pada waktu itu. Nah, saudara, ini bukan main-main. Peristiwa Yesus peristiwa yang sangat teramat besar. Jadi jangan punya pikiran sederhana ya, mati bangkit selesai. Enggak. Di balik peristiwa itu, di balik cerita itu, momennya sangat amat besar sekali, sangat amat luar biasa. Nah, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, masa persiapan Paskah ini sebenarnya berakhir pada ketika masuk hari yang baru. Nah, jangan bayangkan hari yang baru itu kayak di Indonesia ya, itu pukul 00. Tidak. Pada waktu itu, hari baru itu masuk pada pukul 18.00 kurang lebih ya, 18.00. Ya, Anda bisa mencari, mungkin saya sedikit salah ya, bisa diklarifikasi, bisa hubungi saya, bisa kirim komentar di sini ya. Tapi yang tidak seperti kita ya, tidak menunggu pukul 00, tapi menjelang malam, sore menjelang malam, kurang lebih 18.00. Jadi jedanya waktu antara kematian Yesus dan akhir persiapan Paskah itu adalah waktunya sangat pendek sekali, sangat pendek. Jadi jangan bayangkan suatu hari penuh ada kekosongan waktu, enggak. Jadi begitu Yesus mati, ini orang-orang sudah ngomong, sudah bicara nih hanya beberapa jam saja. Lalu kemudian terjadilah yang namanya Yusuf mengambil Yesus, kemudian dibalsam, dan itu butuh waktu pembalsaman dan sebagainya. Dan saya mengasumsikan, saya bisa salah, tapi mengasumsikan yang paling baik adalah dalam pembalsaman itu pun, proses pembalsaman itu pun pasti mereka juga datang ke situ. Tapi atau kalaupun tidak nggak ada masalah. Ini masa rentang waktu ya. Bisa terjadi pembalsaman lalu kemudian mereka datang ke kubur itu. Tapi sekali lagi, ketika datang ke kubur itu, mereka akan memastikan ini kasus tinggi, kasus besar. Mereka pastikan ada kata penyegelan, disegel tempatnya. Sebelum disegel, mereka memastikan bahwa itu memang makam Yesus. Dan itu jelas, sangat teramat jelas terklarifikasi oleh sejarah juga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam penjagaan begitu ketat, dan tentunya yang menjaga di sana ada tentara yang dengan skillful, tidak mungkin biasa-biasa saja. Maka pertanyaan sederhana begini sederhananya. Sebelum para murid mencuri mayat Yesus, bagaimana cara mereka mengalahkan para prajurit terlatih itu? Ini sangat menggelikan sebenarnya. Berapa banyak korbannya dari pihak murid gitu kan? Karena mereka mantan nelayan, guys. Anda bisa bayangkan seperti apa. Lalu dan pasti seru ya. Karena orang Roma, prajurit Roma dikenal dengan beringasnya luar biasa tanpa belas kasihan. Akan terjadi pembantaian gila-gilaan tuh. Sudah pasti habis-habisan di situ. Tapi dan pasti tidak berimbang karena mereka cuma nelayan musuhnya ya. Cuma nelayan. Nah, sungguh teori yang dikeluarkan mereka, kalau mereka berkesimpulan bahwa murid Yesus mencuri mayat Yesus, ini justru menimbulkan sebuah pertanyaan, ganjil nggak sih? Sangat ganjil ya sebenarnya. Sangat ganjil. Sebenarnya siapa sih yang berkonspirasi gitu? Kira-kira siapa yang berkonspirasi? Ini buat saya sangat menggelikan. Dan ini harus mereka jawab. Bukan kita yang jawab, tapi mereka yang jawab harusnya. Nah, siapa yang berkonspirasi? Nah, sekarang kita lihat masalah kedua. Masalah kedua adalah masalah kesulitan menemukan motivasi yang logis untuk sebuah konspirasi. Apalagi mengingat ini melibatkan kekuatan. Sekali lagi saya ulang bolak-balik ya. Melibatkan kekuatan politik, militer dari negara adidaya, Romawi waktu itu. Plus ya kepentingan politik Yahudi, Herodes, dan juga
kepentingan politik, sistem bait Allah waktu itu, spiritual. Bukan hal yang sederhana, bukan sederhana. Nah, dalam teori ini sebenarnya sangat sulit untuk menemukan motifnya para murid melakukan konspirasi, mengingat musuh seperti itu. Sangat sulit sekali. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, paling tidak klaim mereka seperti ini. Klaimnya begini. Klaim dari musuh dari masalah motivasi konspirasi. Para murid dengan sengaja merekayasa cerita kebangkitan Yesus yang adalah guru yang mereka kasihi, yang telah mengalami ketidakadilan. Nah, setelah mereka berhasil mencuri jasad Yesus dari makamnya. Dari makam Yesus itu sendiri. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, konspirasi ini sebenarnya pada dasarnya itu selalu dibuat untuk sebuah keuntungan. Jadi bukan untuk sebuah kerugian. Sangat konyol sekali ya. Kalau mau rugi nggak usah berkonspirasi gitu kan, nekat aja gitu kan, bono nekat gitu aja. Lakukan sesuatu yang konyol udahlah gitu kan. Yang penting nekat, kelihatan berani, selesai gitu kan. Nah, ini dikatakan, dituduh dengan sebuah kata konspirasi. Konspirasi itu tidak gampang. Itu melibatkan pemikiran-pemikiran yang rumit, strategi yang matang, yang luar biasa ya, yang luar biasa. Dan tentunya ada goal yang mau dicapai. Dan goal itu harus menguntungkan, tidak boleh tidak menguntungkan. Nah, problemnya adalah ada dua fakta yang memberatkan teori konspirasi ini. Yang memberatkan kalau para murid benar-benar melakukan konspirasi sangat tidak masuk akal. Ada dua fakta yang membuatnya tidak masuk akal. Yang pertama, para saksi ini para saksi kebangkitan adalah orang-orang yang rela dan telah mati sebagai martir. Martir itu orang yang mati demi imannya, mempertahankan imannya. Mempertahankan dalam konteks ini ya, mempertahankan kesaksian bahwa Yesus telah bangkit. Yesus adalah Allah yang mengasihi manusia, mengasihi dunia, datang ke dunia menebus manusia dari dosa. Dan mereka mati untuk iman demikian. Mati demi klaim Yesus telah bangkit. Itu adalah para martir. Dan justru kematian para martir ini itu menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan sangat logis. Sangat logis, sederhana sekali. Untuk apa mereka mengarang sebuah kebohongan gitu loh. Untuk apa mereka mengarang sebuah kebohongan tentang Yesus tuh bangkit? Keuntungan apa yang mau diraih? Keuntungan apa mereka mau capai dengan menukar nyawa mereka dengan sebuah kebohongan? Kebohongan tidak ada nilai, tidak ada value-nya. Kebohongan tuh kalau bisa semua orang kan simpan rapat, tidak terbuka gitu. Tidak ada values. Itu suatu hal yang sangat hina sekali. Anda bisa bayangkan ada sebuah perjuangan untuk sesuatu yang hina sekali, kebohongan. Sangat tidak masuk akal. Sementara kebangkitan Yesus itu merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Bicara soal kasih, bicara soal pengorbanan, soal penebusan, soal dosa manusia, soal datang ke dunia dan sebagainya. Sesuatu yang sangat mulia, yang luar biasa. Bagaimana mereka tiba-tiba membuat sebuah kebohongan untuk semua itu untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada cita itu sendiri. Dan dia identik kebohongan, tidak mungkin. Yang namanya kebohongan tidak lebih mulia daripada pengorbanan, bahkan tidak bisa dibandingkan. Itu kontradiksi. Satu kasih, satu kejahatan. Itu kontradiksi. Maka sangat masuk akal jika ditanyakan apa motivasi mereka memberitakan kebohongan kalau mereka sendiri kehilangan nyawanya. Menukar nyawa dan kebohongan sangat tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun rela mati demi sesuatu tidak bernilai sama sekali. Tidak ada satupun. Yang kedua, fakta pertama adalah mereka mati martir. Fakta kedua adalah latar belakang mereka sendiri. Yang tadi saya katakan di depan ya, di atas saya sebelumnya. Latar belakang para saksi adalah para nelayan, rata-rata nelayan. Dan pemerintahan Romawi ini sebagian negara superpower yang tidak sanggup untuk menggantikan mereka. Jadi ini fakta kedua adalah latar belakang nelayan yang tidak sanggup dihentikan oleh yang namanya kekuatan adidaya waktu itu. Aneh sekali. Kekuatan apa yang mereka miliki? Gak ada. Apa motif para nelayan ini berhadapan dengan kekuatan Romawi? Fakta sejarah tidak mencatat loh. Mereka menggulingkan pemerintah, kemudian ada jadi raja menggantikan Nero. Tidak ada. Yang ada adalah mereka dikejar, dan mati dan selesai. Yang tersisa adalah bangkitnya iman Kristen. Bukan menguasai secara politik, bukan menguasai secara kekuasaan. Bukan. Itu soal faith, soal iman. Mempengaruhi kehidupan, yes. Bahkan mengembangkan budaya manusia yang lebih bermartabat, yes. Itu faktanya demikian. Itu kebanggaan orang Kristen. Bahwa iman Kristen merubah peradaban dunia. Ya, saya katakan ya. Tapi bukan pada peradaban yang semakin buruk, yang semakin tidak bermartabat sebagai manusia. Tidak. Tapi justru sebuah kebudayaan, sebuah culture, sebuah martabat manusia semakin diteguhkan. Nilai-nilai tinggi itu dilahirkan dari kekristenan setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Apa motivasi mereka? Latar belakang mereka demikian. Bagaimana bisa dikatakan mereka berkonspirasi kalau dengan cara mengarang kebangkitan Yesus? Sementara pemerintah Romawi tidak bisa menghentikannya. Kecuali memang bahwa kebangkitan adalah real. Dan itu bukan konspirasi, itu real. Penangkapannya, penampakan Yesus itu real kepada banyak saksi. Tidak hanya penampakan yang real. Transformasi kehidupan mereka dilihat, kesaksian hidup mereka dilihat, kuasa Allah bekerja melalui mereka, melalui gereja terlihat dengan nyata. Saudara, masihkah kita menganggap para murid berkonspirasi? Sangat sulit rasanya, sangat sulit. Yang ketiga, dan ini bagian yang terakhir. Yang ketiga, masalah dari konspirasi ini. Masalah ketiga adalah jarak waktu peristiwa yang tidak memenuhi syarat untuk terbentuknya sebuah mitos. Jarak waktu. Nah, klaim musuh seperti ini kira-kira. Secara perlahan-lahan murid Yesus mengembangkan kisah secara perlahan-lahan yang mendewa-dewakan Yesus tanpa dasar sejarah, terutama tentang mujizat dan kebangkitan Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini ada beberapa permasalahan soal mitos. Ya, yang pertama begini. Mitos itu pada dasarnya butuh waktu setidaknya lebih dari 3 generasi ya. Sementara itu kesaksian atau berita tentang kebangkitan Yesus itu beredar dalam satu masa terjadinya peristiwa itu. Dalam satu masa. Jadi nggak butuh waktu yang cukup panjang. Tidak. Dalam buku yang berjudul Without a Doubt. Ini ada cukup menarik seorang ahli sejarawan Yunani Romawi kuno dari Oxford University. Anne Sherwin, kalau nggak salah baca ya, Anne Sherwin White ya. Itu namanya. Dia berpendapat bahwa bahkan rentang waktu 2 generasi penuh pun tidak cukup untuk mengembangkan mitos dan legenda dan memutarbalikkan fakta-fakta sejarah. Artinya mitos itu tidak punya kekuatan untuk membalikkan fakta sejarah. Nah, fakta sejarah itu beda dengan mitos. Kalau mitos itu butuh waktu cukup panjang jaraknya dari peristiwa. Kalau fakta sejarah itu tidak boleh jauh dari peristiwa untuk melihat validitasnya. Kesaksian, bukti harus didapatkan dari yang terdekat dari peristiwa itu kapan. Nah, ini menariknya adalah kesaksian para orang-orang yang menyatakan Yesus menampakkan diri dan sebagainya. Bukti-bukti yang ada itu ada satu masa, satu periode, tidak jauh-jauh kok. Tidak jauh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Kristen berkembang begitu cepat, berkembang begitu hebatnya pada waktu itu di satu masa, sangat sulit kalau kita mengatakan itu mitos. Sangat sulit sekali. Sangat sulit. Kenapa? Karena sangat gampang diklarifikasi. Ingat ya, saksi ada, masih hidup. Banyak masih hidup. Cerita berkembang pada satu peristiwa yang sama. Pada satu peristiwa dari satu masa yang sama. Artinya kesaksian bisa diklarifikasi. Orang bisa diklarifikasi. Bukti bisa diklarifikasi. Nah, kalau mitos nggak bisa. Karena jauh dari sumber peristiwa, jauh dari saksi dan sebagainya. Apa mau diklarifikasi? Sangat sulit. Itulah kenapa di video saya sebelumnya saya menyebutkan ada orang mengarang mitos dari agama tertentu malah. Jadi mereka mengangkat tentang isu Yesus, kebangkitan Yesus, dan mereka pakai cerita-cerita saya katakan tidak dapat terklarifikasi oleh sejarah, dan itu saya katakan mitos. Tidak bisa menghadirkan bukti-bukti sejarah sama sekali. Bahkan berlawanan dengan fakta-fakta sejarah, dan tentunya tidak bisa mengalahkan fakta. Ya, kisah kebangkitan Yesus itu sendiri beredar dalam hitungan hari. Ini menariknya. Bukan hitungan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, apalagi ratusan. Enggak. Hitungan hari. Jadi setelah Yesus mati, pada hari ketiga dia bangkit, menyatakan diri langsung kepada banyak orang. Dan peristiwa terjadi 40 hari 40 malam. Nah, selama 40 hari 40 malam dia menyatakan itu, dan itu tercatat oleh sumber-sumber di luar gereja. Jadi setelah Yesus mati, 3 hari kemudian penampakan di mana-mana terjadi ini. Itu dicatat oleh sumber-sumber kuno. Sumber-sumber kuno di luar gereja mencatatnya. Wah, ini menarik saudaraku, menarik. Walaupun memang pencatatan Alkitab kita ini, laporan Alkitab yang kita terima sekarang ini memang dituliskan itu 20 tahun dari peristiwa. Tapi 20 tahun dari peristiwa, kalau dari penalaran sejarah itu bukan waktu yang jauh. Sebenarnya itu di antara seluruh kisah-kisah kuno yang diklaim macam-macam ya, ini fakta lah, ini kerajaan Sriwijaya, kerajaan itu, mereka katakan itu fakta. Nah, Anda bisa bayangkan laporan penulisannya tidak sedekat dengan laporan kebangkitan Yesus. Oke. 20 tahun. Dan kalaupun dikatakan Pak itu terlalu jauh Pak, tidak sebenarnya. Kenapa tidak? Karena yang melaporkan itu melaporkan saksi-saksi, saksi juga menuliskan juga beberapa, menuliskannya, dan mereka adalah saksi mata juga.
Artinya antara laporan tulisan itu bisa diklarifikasi dengan para saksi yang lain. Jadi sangat mudah diklarifikasi, dan ini adalah satu-satunya peristiwa kuno dalam sejarah yang memiliki bukti dan saksi yang begitu banyak dan waktu yang sangat singkat sehingga sangat mudah diklarifikasi. Tidak ada sedikit pun ruang untuk mitos berkembang di dalamnya. Tidak ada. Ini menariknya saudaraku. Saksinya pada waktu dituliskannya ini masih banyak hidup. Contoh ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dikatakan begini, sesudah itu ia atau Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Artinya silakan klarifikasi itu pada masih hidup tuh orang-orangnya tuh. Ini keunikan Alkitab. Yang kedua begini. Yang kedua, kenapa mitos tidak dapat diterima? Kebangkitan Yesus bukan sebuah mitos ya. Para saksi kebangkitan sendiri sudah membedakan mitos dan fakta. Jadi rupanya kata mitos ini mereka udah kenalin kok. Jadi mereka bukan orang yang tidak mengerti istilah mitos ya. Contoh misalnya 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 16. Berkata begini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, dalam bahasa Yunani adalah mitos. Mitos bahasa Yunani ya. Isapan jempol manusia gitu. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi. Jadi bukan mitos yang memberitakan, tapi kami saksi. Dia pakai istilah penalaran sejarah. Dia pakai term-term hukum dalam sebuah persidangan. Kami saksi, silakan diuji. Kami saksi, silakan diperiksa. Kira-kira begitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jelas para saksi sendiri itu mengerti apa namanya mitos, apa namanya fakta. Dan mereka mengatakan, kami tidak mengarang, kami saksi, silakan diperiksa. Dan memang mereka diperiksa. Mereka diperiksa. Nah, saudaraku yang terkasih, yang ketiga, jika kebangkitan Yesus adalah mitos, maka adalah hal mudah bagi pihak musuh untuk menghadirkan bukti di dalam kronologis pencurian. Sekali soal yang namanya waktu ya, tentang rentang waktu. Mitos itu bisa berbicara soal rentang waktu. Harusnya kalau memang itu mitos, harusnya dengan sangat mudah para pihak musuh itu menunjukkan, ini loh jasad Yesus. Saudara, sekali lagi ya, baik kesaksian musuh yang menyatakan para murid itu mencuri mayat Yesus, dan kesaksian para murid ataupun orang-orang yang menyatakan Yesus menampakkan diri kepada mereka, itu terjadi dalam satu momen, satu peristiwa, satu masa peristiwa. Satu generasi tidak terputus pada saat peristiwa itu terjadi. Harusnya karena satu momen, satu peristiwa itu gampang harusnya. Bagi pihak musuh harusnya yang berkuasa ya, dengan punya power luar biasa itu harusnya dengan sangat mudah untuk menunjukkan bahwa Yesus nggak pernah bangkit. Membuktikan bahwa yang menguatkan bahwa kubur kosong itu Yesus nggak pernah bangkit adalah bukan kuburnya kosong, bukan, tapi jasadnya itu loh ada. Harusnya gampang. Kenapa gampang? Itu terjadi kok antara kesaksian dari pihak musuh dan kesaksian para murid Yesus atau orang-orang yang mengaku Yesus menampakkan diri, itu satu peristiwa gampang dicari. Ngerti maksud logikanya? Jadi mereka dengan kekuatan yang tentu bisa menyelesaikan kasus ini harusnya. Tapi sekali lagi itu memang kecurigaan sebenarnya. Sangat aneh. Pernyataan mereka mengeluarkan sebuah klaim murid Yesus itu mencurinya hanya gara-gara kubur kosong, memang sangat aneh, sangat teramat ganjil luar biasa. Itu kasus paling ganjil yang pernah ada di dalam sejarah kuno ya. Oke, yang keempat adalah kalau kebangkitan Yesus itu mitos, akan sangat sulit untuk menjelaskan kesaksian Paulus dan Yakobus bahwa Yesus menampakkan diri pada mereka dan dengan segera mentransformasi kehidupan mereka. Nah, saudara mesti ingat baik-baik ya. Sekali lagi ya, mereka berdua ada dalam rangkaian waktu yang sama dalam peristiwa kebangkitan. Maksudnya kesaksian mereka dapat diklarifikasi dengan membandingkan kredibilitas mereka. Paulus benci kekristenan. Yakobus menganggap Yesus adalah orang gila, megalomania. Ya, atau mengalami delusi seperti itu, kira-kira skeptis. Dua orang ini mewakili, sebenarnya banyak sekali, dibanding dua orang ini banyak sekali ya. Tapi dua ini paling kelihatan karena tercatat dalam sumber kuno maupun dalam Alkitab. Dua orang ini adalah orang bukan berada di waktu yang jauh dari peristiwa, bukan. Yang satu saudara Yesus, yang satu adalah pembunuh murid-murid Yesus yang pertama. Pada angkatan pertama, Paulus itu kan. Nah, mereka adalah orang yang pada masa yang sama. Jadi gampang klarifikasi. Apa klarifikasi? Lu kok bisa ya Paulus yang punya latar belakang begitu, kok tiba-tiba mati menjadi martir demi iman yang dimusuhinya? Apakah mungkin mitos mampu merubah mereka berdua yang dengan latar belakang seperti itu? Sangat mustahil.
Bahkan kesaksian mereka bukanlah mereka mendengar di cerita orang, bukan. Kesaksian mereka adalah aku telah melihat. Yesus telah menampakkan kepadaku, kata Paulus. Yesus telah menampakkan kepadaku, kata Yakobus. Dan itu telah merubah semuanya. Nah, kalau cuma cerita itu mitos, berarti Paulus juga mengarang mitos dong. Itu lebih rumit lagi. Kalau Yakobus sama Paulus mengarang mitos, motifnya apa? Balik lagi ke atas. Lebih parah daripada yang lain-lain gitu. Kalau murid-murid yang lain, ya mungkin cuma skeptis aja biasa gitu. Tapi ini mereka ada tambahannya, plusnya ini. Yakobus nggak cuma skeptis, nganggap Yesus tuh gila gitu kan. Paulus itu bukan skeptis, tapi benar-benar benci, musuh. Loh, kalau itu mitos, tidak mungkin bisa merubah orang dengan dua orang dengan latar belakang seperti ini. Sangat amat mustahil. Sangat mustahil. Karena itu kesimpulannya dari isu ini adalah begini, ini kesimpulan saya. Teori konspirasi di balik mitos kebangkitan Yesus sangat mustahil untuk diterima. Sangat mustahil diterima, sangat mustahil, nggak bisa. Terlalu banyak keganjilan atau ketidakmasukakalan dalam proses kronologis pencurian mati Yesus. Ya, tidak ditemukannya motif mengapa para murid yang berlatar belakang para nelayan kemudian bisa berkonspirasi, menciptakan konspirasi yang rumit melawan 3 kekuatan besar waktu itu. Sangat amat mustahil. Dan dari jarak peristiwanya sendiri, dengan berita yang menyebar, itu tidak sedikit memberikan ruang berkembangnya sebuah mitos. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan siapa yang sedang berkonspirasi? Jesus is alive. God bless you. God love you. Sampai bertemu di video-video yang lain. Tuhan memberkati.